Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Pejuang Jalanan semua. Di dalam Al-Quran, kata-kata laut lebih banyak disebutkan daripada daratan. Kata bahar atau laut di dalam Al-Quran tersebar di dalam 32 ayat. Sedangkan kata yang berarti daratan hanya ada di 13 ayat. Selain menjadi bukti kuat bagi keaslian di dalam Al-Quran, beberapa laut ini juga menjadi saksi bisu akan peristiwa bersejarah yang terjadi di zaman para nabi-nabi yang masih ada hingga sekarang ini. Penasaran dengan laut apa sajakah itu? Mari kita simak ulasannya berikut ini. 1. Laut Mati. Tentu kita sudah tidak asing lagi dengan nama Laut Mati. Laut Mati adalah titik terendah bumi di sekitar 430,5 meter atau 1412 kaki dari permukaan laut. Laut Mati adalah danau hipersalin atau sangat asin yang merupakan salah satu keajaiban alam. Laut Mati adalah sebuah danau yang terlihat megah dan juga misterius dengan air biru yang cemerlang. Dapat kristal garam yang menonjol keluar dan juga bukit-bukit berwarna keemasan di sekitarnya. Laut ini terletak di perbatasan antara Yordania di sebelah timur dan juga Israel dan Palestina di sebelah barat. Apa disebut sebagai Laut Mati? Hal ini disebabkan oleh tingginya kadar garam yang ada di Laut Mati, sehingga tidak memungkinkan makhluk hidup seperti ikan ataupun ganggang untuk hidup di dalamnya. Kadar keasinan 10 kali lebih asin daripada kebanyakan laut di samudra, seolah seperti jebakan maut bagi makhluk hidup. Di dalam sejarah Islam sendiri, penamaan Laut Mati berkaitan dengan kisah kaum Sodom yang hidup di zaman Nabi Lut alaihissalam. Kisah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kaum Sodom ini tertuang di dalam Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 80-82, memiliki arti, kami yang telah mengutus Nabi Lut alaihissalam ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kalian melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seseorang pun sebelum kalian di dunia ini? Sungguh kalian telah melampiaskan syahwat kepada sesama lelaki, bukan kepada perempuan. Kalian benar-benar kaum yang melampaui batas. Dan jawaban kaumnya tidak lain hanyalah, usirlah mereka, Lut dan pengikutnya, dari negeri ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci. Berdasarkan penelitian, tempat murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap kaum Lut yang mana ditenggelamkan ke dasar bumi tersebut diyakini sekarang adalah Laut Mati atau Dead Sea. Hal ini diperkuat dengan temuan oleh seorang geologi asal Inggris bernama Graham Harris. Ia dan timnya menemukan jika kota Sodom dibangun di pesisir Laut Mati dan penduduknya berdagang aspal yang tersedia di wilayah tersebut. Wilayah yang ditempati oleh kaum Sodom adalah daratan yang mudah digoncang gempa. Bahkan, selama penggalian di wilayah tersebut, Graham dan juga timnya menemukan banyak lapisan lahar dan juga batu basah. Bukti bahwa pernah terjadinya letusan Gunung Merapi dan juga gempa yang sangat luar biasa. Sedangkan peneliti lain dari Jerman bernama Werner Keller memprediksi jika lembah Sidim, kota Sodom, masuk ke dalam jurang yang sangat dalam akibat guncangan gempa yang besar disertai dengan letusan, petir, gas alam yang keluar dari bumi, hingga munculnya lautan api yang sangat luas, sehingga dikenal hingga sekarang sebagai Laut Mati. 2. Laut Merah. Laut Merah atau Laut Teberau adalah sebuah teluk di sebelah barat Jazirah Arab yang memisahkan benua Asia dan Afrika. Air Laut Merah ini sendiri sebenarnya tidak berbeda dengan air laut yang lain. Dalam penjelasan ilmiah, warna merah yang ada di permukaan air laut muncul akibat adanya bakteri di dalam laut yang berkembang. Ada juga yang menjelaskan bahwa namanya berasal dari gunung yang kaya mineral di sekitarnya dan berwarna merah. Bukan di dalam pandangan Islam sendiri, Laut Merah mengandung sejarah tentang kisah Nabi Musa alaihi salam. Dalam riwayatnya,
Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa dikisahkan membelah Lautan Merah dan menyelamatkan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun. Peneliti dari National Center for Atmospheric Research atau NCAR and the University of Colorado at Boulder atau CU membuktikannya dengan permodelan komputer. Riset juga mengeluarkan hipotesis lokasi terjadinya mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang bisa membelah Laut Merah. Menurut mereka, mukjizat tersebut mungkin terjadi di bagian Laut Merah yang terletak di utara Mesir. Wilayah tersebut kini dekat dengan Port Said, sebuah kota yang terletak di Mesir Utara dan ujung terusan Suez. Temuan ini memperkuat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 50 yang artinya, "Ingatlah ketika kami belah laut untukmu, lalu kami selamatkan kamu dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, sedang kamu sendiri menyaksikan." Dinamakan Laut Merah karena pada sewaktu-waktu air laut di sekitar permukaannya menjadi berwarna merah akibat ledakan pertumbuhan bakteri. Laut ini menjadi spesial dikarenakan terletak di tengah-tengah daerah gurun yang sangat kering sehingga menjadi daya tarik hingga sekarang. 3. Laut Mediterania. Secara geografis, Laut Tengah atau yang dikenal dengan sebutan Laut Mediterania adalah lautan antar benua yang terletak di antara Eropa Utara, Afrika Selatan, dan juga Asia Timur. Dihubungkan ke Samudra Atlantik oleh Selat Gibraltar. Sejak abad ke-10, kaum muslimin menjadi penguasa jalur perdagangan di wilayah ini. Yang menjadi sorotan pada lautan ini adalah, meski telah dipertemukan oleh Selat Gibraltar, air dari Mediterania dan Atlantik ternyata tidak mau bersatu, seolah-olah ada sebuah dinding tipis yang memisahkannya. Sejumlah ilmuwan mengungkapkan mengapa hal tersebut bisa terjadi. Namun, yang paling menakjubkan dari fenomena ini adalah Al-Quran telah menjelaskan hal tersebut jauh sebelum para pakar ini berteori. Tersebut diriwayatkan di dalam Al-Quran, Surah Ar-Rahman ayat 19-20, yang memiliki arti, "Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui masing-masing." Dalam surah lain juga disebutkan, "Dan dialah yang membiarkan dua laut yang mengalir berdampingan. Yang ini tawar lagi segar, dan yang lain asin lagi pahit. Dan dia jadikan antara keduanya dinding dan batas yang menghalangi." Quran Surah Al-Furqan ayat 53. Jarah Islam mencatat, Kerajaan Aghlabih berhasil menorehkan catatan emas dalam sejarah Islam yang mampu memperluas wilayahnya hingga menembus ke Laut Mediterania. Industri dan teknologi khususnya di bidang kelautan, sehingga menjadikan salah satu armada laut paling kuat yang pernah dimiliki oleh umat Islam. Hingga sekarang, Laut Mediterania menjadi salah satu jalur lalu lintas negara-negara di dunia. Demikianlah tadi ulasan kami tentang 3 laut yang ada di dalam catatan sejarah Islam yang hingga kini bisa kita saksikan. Semoga bisa semakin menambah wawasan untuk kita semua. Akhir kata, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pejuang jalanan.